Salam sehat, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa sahabat Satu Pena di program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah sebuah program persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal para penulis, para kreator, para seniman dengan karya dan juga buah pemikirannya serta cerita-cerita menarik, menarik di balik karya-karyanya. Dan pada episode kali ini hadir seorang, apa kita nyebutnya ya, storyteller, penulis, dan juga orang yang penuh guyon. Kalau ngobrol dengannya nggak mungkin nggak ketawa kayaknya sih. Yang juga saya pernah dengar juga, pernah bicara bahwa sebelum mati tulislah satu buku. Siapakah Betul. dia? Kayaknya ini lebih baik Abang John deh yang menyapa. Soalnya juga teman semasa SMA ya, atau teman satu SMA nih Abang John. Makasih Amel, ya clue-nya udah dikasih semua, jadi saya nggak perlu mengenalkan lebih lanjut lagi. Tapi dia maestro Mel, dia maestro, dia penyanyi juga sebenarnya ya, sama dengan abangnya. Ini adiknya Cepi Hakim ya, jadi dia juga penyanyi seperti Pak Cepi Hakim. Dia juga seorang yang memberikan training ya tentang penulisan. Kemudian dia adalah pemakai topi sekarang, di mana-mana pakai topi. Kabarnya sih kepalanya udah botak ya. Ya, betul. Pakai topi. Kita sapa aja dia. Namanya Budiman Hakim ya. Dulu satu sekolah, cuma karena dia lebih tua ya, kelihatan kan dari mukanya, jadi dia abang kelas, kakak kelas saya setahun. Beda setahun nih kita Bud ya. Tahu. Iya. Apa kabar Bud? Alhamdulillah baik. Iman ilmu amal. SMA 4 Jaya. Wah, lu kalau bilang gitu tadi gue ikutan tuh SMA. Itu logo kita Mel waktu SMA. Waduh. Itu gimana Bud ceritanya? Kok jadi di SMA lalu jadi penulis orang biro iklan? Bagaimana tuh liku-likunya sampai ke dunia penulisan? Eh, jadi mungkin ini kali ya, ini pengaruh DNA kayaknya. Karena bapak saya nih ya, Heeh. namanya Abdul Hakim, dia adalah seorang pendiri kantor berita Antara ya. Sama ada Malik, sama beberapa temannya lagi gitu. Nah setelah Oh, dia pendiri pensiun, ya? Dari pendiri awal dia, pendiri, dari oke. awal, dari awal. Nah, jadi kita ngelihat dia memang wartawan tulis ya. Jabatan terakhirnya kepala des dalam negeri, dan dia setiap begitu dia pensiun, waktu itu dia pensiun terpaksa gitu karena waktu itu kantor berita Antara dikuasai PKI dan dia dipensiun secara paksa. Dan akhirnya tapi dia apa namanya menghabiskan waktunya dengan menulis. Jadi dia membuat banyak buku, di antaranya adalah 100 tahun meletusnya Gunung Krakatau, dari Pulau Bunga ke Pulau Dewa, itu kisah perjalanan dari Pulau Flores ke Pulau Bali waktu dia mengikuti perjalanan Presiden Soekarno. Dan ketika setiap kali dia menulis ya, jadi kebetulan ini saya bertujuh bersaudara ya. Jadi ketika dia menulis tuh setiap kali ada yang lewat tuh selalu dia manggil tuh, jangan lupa ya, sebelum mati buatlah minimal satu buku. Wah gitu tuh. Jadi keteror lah Waduh, gitu sih. kalau ngomong begitu dia sehari 15 kali dengarnya. Iya, waduh Kayak banyak. kaset rusak dong ya. Betul, betul. Lama-lama sebel juga dong ngomong gitu. Oh, nggak lama-lama, langsung sebel. Kita keteror, kita keteror banget. Tapi akhirnya saya nggak peduli ya, karena saya nggak merasa punya panggilan untuk menulis gitu kebetulan. Nah, suatu hari saya merasa bahwa saya tuh eh, teman-teman saya kan nggak tahu kenapa banyak sekali kerja di biro iklan. Terus udah gitu mereka menceritakan tentang pekerjaannya seperti apa, dan saya tertarik. Akhirnya tertarik dan saya tuh terjun ke dunia periklanan. Jadi pertama kali saya bekerja di Ini Valeo. kayak nggak ada cita-cita Bud dulu. Emang cita-citanya apa Bud? Nggak punya gue cita-cita. Bawa-bawa begitu aja hidupnya. Jadi gue kalau ditanya cita-cita selalu nyautnya ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sampai sekarang masih banyak yang jawab gitu ya. Sampai sekarang masih jawab, Harus masih TV. benar-benar masih banyak, dan ternyata saya nggak menyesal apa namanya memberi jawaban seperti itu, karena ternyata buat saya itu adalah jawaban yang paling benar gitu. Karena kita nggak pernah tahu kan antara cita-cita dan takdir Tuhan itu apa gitu yang mana. Jadi ya udahlah, kalau Tuhan menentukan emang berarti apapun pilihannya, apapun yang nanti akhirnya kita di dunia apa kita terjun, kita berharap Eh, jadi orang yang berguna ada bagi nusa dan bangsa. Udah paling betul itu. Paling betul. Nah, Berarti udah tercapai ya. belum. Belum Nanti berguna kalau nih sekarang. belum 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 ini, ruang lingkupnya masih terlalu sempit lah gitu.
Nah, kebetulan jadi waktu saya kerja di biro iklan itu, kebetulan, oh ternyata saya tuh merasa bahwa, oh berbakat juga gue ya. Udah, Hmm. jadi kebetulan jadi saya cukup cukup nama saya cukup menonjol lah di situ gitu ya. Sehingga saya menjadi tempat bertanya bagi orang-orang itu. Sampai suatu hari ada orang nanya tuh, Om Bud, bikin ini dong, bikin buku dong tentang periklanan. Aduh, buku-buku di periklanan ya udah langka. Kalau ada pun pakai bahasa Inggris. Jadi, Hmm. oh gitu. Pertama dengerin sih, cuek aja lah gue ya. Tapi lama-lama kok dari yang junior-junior sampai yang senior-senior, iya Bud, kamu bikin buku dong Bud. Ayolah demi industri gitu ya. Karena sering keteror gitu, saya merasa ini teror dari orang periklanan sama teror dari bapak saya ini kayaknya klub nih. Yang satu nyuruh saya bikin buku tentang periklanan, yang satu sebelum mati bawalah Kan di satu kantor buku. biro ikan tuh banyak banget kan copywriters. Kenapa Om Bud yang diminta menulis buku? Ya seperti tadi saya bilang, kebetulan saya waktu itu banyak banget menang Cita Pariwara di festival di New York Festival ini. Jadi dianggap cukup mengerti lah gitu Hmm. tentang periklanan gitu. Jadi orang-orang bertanya tentang periklanan bukan hanya bikin buku tapi tentang periklanan, misalnya ada apa namanya debat tentang iklan yang bagus atau yang jelek gimana gitu ya. Itu saya sering diundang gitu. Oh, Nah, itu karena itu DNA juga nggak kepintaran itu? itu nggak tahu saya tuh. Mungkin kayaknya DNA dari bokap juga. berkah dari Allah itu kayaknya deh. Oh, itu. Oke. Makanya tuh saya pikir saya gabungin aja nih. Ya udah, ini kayaknya sekali merengkuh dayung 20-30 terlampau ini. Jadi saya akhirnya bikin buku tentang periklanan. Judulnya Lanturan Tapi Relevan. Nah, udah di situ apa kata pengantarnya saya langsung di kata pengantarnya saya bilang, saya bikin duit, saya disuruh bapak saya ini sebelum mati buatlah minimal satu buku, dan sekarang terjadilah sebuah buku tentang periklanan. Terus endingnya saya tulis, ayah, utang sudah lunas loh, gitu. Sebenarnya kan ayah ngajak begitu nggak didengerin nih. Nggak Udah didengerin lama tadi kan itu. Kan dari kecil kan dari ngomong gitu. kecil. Pas SMA nggak dilaksanakan, kuliah nggak dilaksanakan, pas kerja baru kan ya. Betul, makanya saya bilang Habis itu tuh, kan ditutup kuping tuh imbauan ayah itu. iya Ini betul, mau teman baru diturutin ya. betul, betul. Karena makanya gue bilang mungkin itu DNA kali ya. Karena akhirnya ternyata eh, kalau yang namanya perintah orang tua gitu ya, amanat dari orang tua, entah bapak, entah ibu gitu ya, itu memang harus dilakukan itu. Kalau umpamanya kita nggak pun tiba-tiba ya karena namanya anak-anak pemberontak gitu ya. Tapi ternyata emang kalau udah DNA-nya begitu ya mau nggak mau tiba masanya. Dan sekarang saya justru malah menyesal gitu karena kenapa saya nggak bikin buku dari awal ya gitu ya. Sekarang saya ngerti Katanya kenapa. kecil orang pintar gitu, Bud. Suka menentang orang tua, nggak suka melaksanakan perintahnya. Oh enggak, itu bukan cuma orang pintar, orang-orang semua orang tuh pasti ada kan mengalami masa di mana ada apa masa pemberontakan gitu ya, mencari eksistensi diri yaitu dengan cara apa namanya memberontak. Nah, memberontaknya paling gampang pasti dari rumah kan, ya bapaknya ya ibunya gitu. Gitu. Terus apa komentar bokap waktu buku itu jadi? Udah boleh Nah, mati, Bud, gitu. Nggak gitu. enggak ya itu apa namanya bokap gue kebetulan waktu itu udah meninggal. Makanya Hmm. itu yang bikin gue nyesel banget sampai nyokap nyokap bilang sembari baca ini, ya ampun Bud, kalau ayah kamu baca nih, ya ampun Bud, aduh ya saya semakin nyesel gitu, aduh kurang ajar, seharusnya lebih awal nih harusnya nih. Dan sekarang saya juga ngerti kenapa, sekarang saya ngerti kenapa bapak saya bilang sebelum mati buatlah minimal satu buku. Kenapa satu buku ya? Ternyata maksudnya adalah kalau umpamanya eh, kita udah sekali bikin satu buku, itu pasti ketagihan. Oh, nyandu ya. Nyandu, nyandu. Itu Hmm. zat adiktif itu. Sehingga nanti kita begitu selesai, oh kita akan bikin satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Itu dulu saya pernah ketemu Om Bud. Dan nulis Hmm. buku jangan dibilang gitu kan. Belum. Terus ketemu lagi nih. Pertanyaan pertamanya gitu. Nulis buku jangan gitu. Kirain dia ingat gitu sama aja. Nggak tahu semua orang ditanyain begitu sama Bud. Jadi gue udah merasa istimewa. Om Bud memperhatikan nih kan. Akhirnya bikin buku kan. Udah Bud, jadi satu gitu kan. Ternyata pertanyaan ke semua orang. Iya, Amel belum ditanya ya. Belum, Tanya belum. Bud. Gimana? Udah bikin buku, Mel? Belum. Jadi cerita itu Bud ingat ini ya. Ada wartawan namanya Subasa dulu ya. Wartawan Tempo. Almarhum. Iya. Ade pernah cerita, Ade berdoa sama Tuhan, ya Tuhan jangan cabut nyawa saya sebelum saya menyelesaikan buku terjemahan hadis Bukhari Muslim, dia bilang gitu.
Lama nggak dikerja-kerjain kan. Ada temennya bilang, wah lu sih nipu Tuhan ini supaya umurnya panjang katanya kan. Kalau belum selesai kan nggak dicabut-cabutin. Jangan-jangan gitu juga Bud ya. Kalau belum jadi satu buku, ya umur kita ditambahin sama Tuhan sampai jadi dulu gitu ya bukunya. Ya itu ada dua kemungkinan tuh. Jadi kadang-kadang ada orang yang bilang sengaja nggak bikin buku karena untuk apa namanya memperpanjang umur. Yang kedua adalah supaya dia tetap ada alasan itu. Ada alasan supaya kok gue sakit nih, nggak boleh mati dong. Gue kan belum bikin buku gitu. Dan ada lagi yang terusannya alasannya, gue nggak mau bikin buku ah. Ntar Tuhan mengira gue udah siap mati lagi, ntar gue dipanggil beneran gitu. Terus Tapi candu ya. Gimana Bang? ya, Om Bud itu kan 7 bersaudara ya. Semua Iya. anak dipesankan seperti itu. Yang saya Iya. tahu kan, yang aku tahu, yang gue tahu sama Om Bud, gue loh jadi salah kosakata. Yang Ana tahu aja, yang aneh tahu. Pak Cepi dan Om Bud yang sudah punya buku. Yang lainnya gimana Om Bud? Ini terbagi dua nih, jadi 4 orang udah nulis buku, yang 3 orang lagi belum. Oke. 1, 2, 3, 4, ya 4 yang udah nulis buku. Yang belum adik apa kakak Bud? Kakak yang paling tua, kakaknya Cepi. Oh, itu kayaknya sengaja tuh dia Bud. Iya. Kalau dia nulis itu dia siap mati namanya. Kayaknya sengaja gitu. Sengaja dia. Dan itu karena tadinya lucu juga itu. Jadi saya merasakan keteror sama bapak gitu ya. Sekarang saya pikir saya bisa membalaskan dendam saya ke semua orang gitu ya. Jadi semua orang saya tanya tuh, udah bikin buku belum? Udah bikin buku belum? Kalau belum, sebelum mati buatlah minimal 1 buku gitu. Tadinya bercanda-bercanda aja, tapi lama-lama, ini ternyata cukup mulia juga. Ini kayaknya nih apa namanya pesan dari bokap nih. Nah, akhirnya sekalian dijadiin movement bagaimana supaya semua orang bikin buku gitu. Makanya akhirnya terpikirlah untuk bikin The Writers gitu ya. Ada bikinlah namanya The Writers tuh, komunitas menulis, ya dibikin bareng-bareng berempat ya, sama Pak Cepi, sama Kang Maman, sama Asep Herna, berempat itu di Key Lounge itu di ininya, di apa namanya, di launchingnya. Dan apa namanya komunitas itu kita pakai tagline-nya sekarang gitu, The Writers, sebelum mati buatlah minimal 1 buku. Makanya juga semua orang-orang kita bikin pelatihannya. Kita bikin pelatihannya ada yang di grup WA, ada yang di Zoom, ada yang di off air. Dan kebetulan kita juga apa nih punya kolega, salah satu murid dari The Writers Batch 1, dia adalah penerbit indie. Nah, jadi kita mulai tuh, ayo bikin buku. Nah, akhirnya buat yang nggak ini ya, buat yang nggak bisa, yang nggak masih belum mulai juga ya, maka kebiasaan manusia kan selalu menunda-nunda. Saya sih udah bikin sih, udah belum jadi sih, tapi ini. Oke, kalau gitu sekarang saya bikinin websitenya thewriters.id. Nah, sekarang posting di situ. Nah, ini posting semua di situ. Nah, akhirnya udah. Oke, teman-teman ya. Supaya kalian tuh tambah semangat nih ya. Sekarang kalau susah bikin buku, kita bikin antologi dulu. Jadi nanti teman-teman pada saya yang bikinin deh. Jadi mumpung ada ininya ya, mumpung ada penerbit indinya, akhirnya saya pilih tulisan-tulisan bagus yang ada di The Writers, terus saya jadiin buku. Dan itu apa namanya, memang nggak ada di toko buku ya, tapi bisa, kan kita sekarang zaman digital, kita bisa jual di On demand ya. bisa jual di sosial media gitu. Jadi ini ada judulnya Catatan Sandal Jepit. Ceritanya menarik kok. Ini bagus tuh covernya. Ya, lumayan ya, Catatan Sandal Jepit. Nah, ini yang terus kemudian ada lagi yang ini antologi juga. Kutunggu Jandamu. Nah, ini Kutunggu Jandamu itu sebetulnya PR mereka waktu pelajaran menulis yang judulnya University of Life. Jadi ilmu menulis itu tidak hanya didapatkan di sekolah, tapi juga kalau kamu membuka panca indera dan kamu melihat sekeliling, apa yang ditangkap panca indera itu harus kamu kirim ke otak supaya diolah jadi karya. Sekarang karena namanya pelajaran, saya kasih tugas, coba perhatiin semua tulisan-tulisan di truk. Nah, pilih yang paling inspiratif, jadiin tulisan. Nah, akhirnya ternyata banyak yang tertarik. Akhirnya tulisan yang paling fenomenal yang kita pakai sebagai judul, Kutunggu Jandamu. Jadi Itu semuanya juga belakang truk. iya, tulisan di bak truk.
Jadi semua tulisan yang ada di buku ini judulnya adalah berasal dari tulisan di truk. Hmm. Kesannya main-main ya, Bud? Memang main-main bukan kesannya. Memang main-main. Dan yang terakhir ini namanya Markas Cinta. Markas Cinta. Jadi di sini kita minta kepada semua orang writers, coba tulisin tentang sesuatu yang paling yang ritual-ritual yang suka ada di keluarga kamu gitu. Jadi misalnya, saya tiap bulan tuh saya tuh ini tuh tiap Jumat saya pertemuan keluarga misalnya, atau saya bikin punya keluarga besar, saya bikin tiap Jumat nyumbang ke masjid makanan-makanan gratis gitu. Ceritanya semuanya gitu. Nah itu akhirnya kita kumpulin lagi gitu, supaya ada satu tema gitu. Jadi yang baca juga jadi nggak pusing, kepalanya harus loncat ke sini, loncat ke sini, loncat ke sini, tapi temanya satu gitu. Jadi pada umumnya mereka adalah anggota The Writers, artinya dia penulis baru ya, Bu. Penulis baru banget. Nah, bagaimana ininya, Bu? Apa kualitasnya? Kualitasnya lumayan bagus ya. Makanya saya bilang, makanya gue ajarin dulu kan sama Asep juga. Asep tuh juga salah satu rekan yang paling luar biasa ya, karena dia mungkin nanti kalau gue diajak ngajar, gue akan ngajak dia juga gitu ya, karena itu bagus Boleh, banget. boleh. Maman juga oke, Maman. Maman juga boleh ya, oke. Jadi si Asep itu kan hipnoterapis. Dia jago hipnosis, tapi dia juga penulis buku. Nah sekarang itu dia menciptakan ilmu sendiri yang namanya hypnowriting dan automatic writing, yaitu menggabungkan ilmu literasi dengan hipnosis supaya lebih powerful setiap kata-kata yang kita susun gitu. Dan itu menarik banget gitu ya. Jadi apa namanya, kalau seandainya bekerja sama dengan satu pena dalam workshop itu, saya akan ngajak dia gitu, karena ini sesuatu yang relatif baru ya. Karena sebetulnya udah ada juga hypnowriting tapi automatic writing, tapi karena ini dia menciptakannya sendiri, jadinya sebetulnya ya, implementasinya beda gitu. Menarik untuk dipelajari sebetulnya. Dan saya mendapatkan banyak manfaat dari ilmunya Kang Asep. Itu peran apa masing-masing apa itu, Bud? Misalnya Om Bud ngajarin storytelling atau apa, kemudian Asep apa, Maman apa, dan Pak Cepi apa di The Writers itu. Nah, Kontribusinya apa aja? kita sebetulnya cuma komunitas yang tidak resmi ya. Kita juga belum punya badan hukum. Jadi lebih kepada ini aja, lebih kepada tanggung jawab pribadi aja bahwa literasi ini penting gitu. Jadi siapa yang mengajar ngajar, nggak pernah ada yang dibayar gitu. Jadi kadang-kadang kita bikin off air, si Pak Cepi ngajar, Pak Cepi selalu maunya ngajar off air, dia nggak tahu kenapa dia nggak pernah mau di Zoom. Dia merasa perlu interaksi gitu ya. Nah kalau Kang Maman, kalau sama Asep tuh ya, Kang Maman spesialisasi bagaimana memasukkan unsur emosi dalam sebuah cerita gitu. Kalau Kang Asep lebih kepada hipnosis. Nah, kalau Pak Cepi bagaimana menjadi tentara. Ini enak nih, Mel. Udah ada pernyataan, nggak mengharapkan bayaran, kata apa gimana bahasanya tadi, Bud? Ya, kalau di The Writers nggak pernah ada yang bayar, nggak pernah dibayar, nggak pernah. Jadi kita betul-betul persaudaraan aja, karena orang The Writers sendiri tidak membayar iuran apapun ke kita gitu. Jadi lebih cuma nongkrong-nongkrong di grup WA aja. Nanti misalnya tiap Jumat kita bikin yuk empat Jumat terakhir kita Jumat terakhir tiap akhir bulan kita ngajar yuk selama 6 bulan. Yuk, siapa yang mau? Ya, lo ya. Oke, gue hari minggu ketiga, gue minggu keempat. Udah gitu aja gitu. Jadi makanya saya masuk satu pena juga tuh tertarik banget, pengen mempelajari bagaimana cara memanage sebuah komunitas penulis gitu ya, bagaimana caranya biar kelihatan lebih profesional gitu. Nah, itu melalui Amel yang jago, yang tahu itu. Oh, oke, Amel itu. Terus berapa orang sekarang yang sudah berhasil diracuni dengan viral Jangan Mati Dulu sebelum nulis satu buku? Bisa dihitung? Ya, bisa. Udah lebih dari 50. Oh. Itu pahalanya gede banget tuh ya. Ya, bahkan ada ibu-ibu pemilik restoran ya, namanya Ibu Lilis Tiadinata, dia pemilik restoran Rempah Kita. Dia bikin buku namanya Rempah Kita Nusantara. Karena saya selalu bilang gitu ya, coba kalau mau menulis ya jangan sok tahu. Ya, kalau menulis itu tulislah sesuatu yang kita bisa dan sesuatu yang kita mampu, yang kita bisa dan kita punya gitu.
Kalau kita jagoannya dimasak, ya udah tulisnya tentang kuliner gitu. Jangan ngomong tentang politik. Kalau umpamanya kita senangnya tentang musik, ya tulisnya tentang musik. Sama seperti yang dilakukan Margate kan, lu ada ingat gak ada Nggak penulis tahu. Margate ya? Jadi Amel mungkin nggak tahu kali ya, karena ini penulis senior banget. Namanya Margate, dia dokter. Dan tiap bikin novel dia selalu tokohnya dokter. Makanya kalau ketika dia menuliskan bagaimana tuh yang namanya kerjanya koas, bagaimana obat-obat mencampur obat ini, saya selalu kagum gitu. Wah, hebat banget ini nih. Oh, ternyata memang begitu rahasianya. Kalau menulis harus nulis sesuatu yang kita ngerti gitu. Makanya saya juga salah satunya waktu saya nulis tentang penjelajah mimpi itu saya tokohnya tuh seorang copywriter. Itu repot juga ya, Bud, kalau profesinya yang profesi haram gitu, dia mengerti itu, dia tulis gitu tentang dirinya. Enggak, Nah, ada salah Maling atau apa gitu kan. ada salah satu perempuan ya. Hmm. Dia anggota The Writers Bat 1. Dia nulis buku namanya Yoyo dia. Nah, namanya Yoyo. Dia menceritakan kehidupan seksnya demikian vulgar itu. Dan dia nggak tapi yang yang paling bikin kagum gitu ya. Dia tuh orangnya tuh sangat anggun, sangat mukanya juga sangat innocent dan pengetahuannya tentang apa namanya? Pemahamannya tentang kehidupan tuh luar biasa gitu ya. Dan hebatnya lagi begitu dia menceritakan tentang hal yang vulgar itu, seharusnya itu kita kalau orang lain yang nulis gitu ya, bisa kita lihat Valentino atau Annie Ernaux gitu ya, itu kan vulgar terus kita jijik gitu kan. Bacaan SMA nih, ini Carter. Di Carter. Nah, itu kan cenderung menjijikan. Kalau dia enggak gitu loh. Dia bagaimana menulis sesuatu yang vulgar, tapi kok kesannya jadi nggak jorok. Nah, itu dibutuhkan teknik penulisan yang luar biasa itu. Boleh baca ini nanti nih. Bagi ya, Boleh. Bud, bukunya. Hah? Boleh. Nah, terus bagaimana mengembangkan ini, Bud? The Writers ini anggotanya, kabarnya sampai ke luar kota dan lain sampai 5.000 orang ya, kalau nggak salah ya anggotanya udah. Belum sampai mendekati 3.000 lah gitu. 3.000 ya. Dari Sabang sampai Papua tuh ada tuh. Ini bagaimana? Oh, udah bisa bikin partai itu kalau segitu. Seharusnya begitu. Jadi caranya sederhana aja. Jadi saya bikin apa namanya kelas penulisan melalui grup WA. Jadi kenapa grup WA? Alasannya ada banyak. Pertama, saya bilang sama peserta ya, lu kalau mau jadi penulis, lu harus suka baca. Nah, kalau maunya gue ngajarin lewat WA, lu kan pasti baca dong. Kalau nggak betah, lu bakal jadi penulis, lu nggak suka baca. Padahal jelas-jelas bacaannya tentang sesuatu bekal yang diperlukan sebagai penulis. Dan lu nggak mau baca, ya itu udah parah tuh. Lupakan gitu. Nah, kedua, kalau pakai WA, itu dia nggak perlu datang ke kelas dan nggak perlu muncul gambarnya di Zoom kan. Jadi, gue bisa bikin iklannya orang lagi tidur gitu. Terus sembari pegang handphone, dia sedang belajar literasi di The Writers. Atau dia lagi belajar, lagi ngopi-ngopi sama teman-temannya gitu. Dia lagi belajar literasi dia. Atau dia lagi di kamar mandi, lagi nongkrong di kloset gitu ya. Jadi kita tulis dia sedang belajar literasi di WA. Jadi bisa di mana aja gitu. Kalau punya dia nggak mau Di WC tadi. di WC. Di WC. Bisa juga begitu. Karena ya karena kan apa namanya di WA juga keuntungannya kalau seandainya dia malah lagi malas baca atau lagi diajak ngomong orang gitu ya, dia kan bisa manjat nanti setelah selesai. Jadi banyak manfaatnya. Misalnya ya, Amel nih ya dan teman-teman yang mau ikut itu, bagaimana caranya? Oh ya, nanti sebentar lagi ada batch 24 ya. Tinggal ngelamar aja. Jadi sebetulnya begini ya. Sebetulnya waktu itu gue bikinnya gratis. Tapi ternyata si manajemennya The Writers ini kesel gitu karena udah daftar tapi nggak datang gitu. Jadi karena nggak ada ijab kabulnya ya, nggak ada maharnya sehingga mereka tidak punya beban untuk meninggalkan begitu aja. Gitu. Akhirnya diikat gitu. Tapi bayar seikhlasnya gitu. Nah, jadi bayar seikhlasnya. Akhirnya walaupun mereka bayar kecil, tapi kadang-kadang mereka kan secara psikologis merasa, aduh ada beban nih gue nih, kan gue udah bayar, rugi dong kalau gue nggak datang. Nah gitu, jadi mereka tetap datang. Dan itu lucu lagi, tau nggak yang lebih lucu lagi dari segi bayarnya? Ada satu peserta bayarnya tuh kan kita waktu itu 12 kali pertemuan. Ada yang bayarnya 2,8 juta. Oh, berarti dia nggak ikhlas bayar kecil itu.
Iya, itu tuh. Hmm. Kurang ajar tuh. Dia nggak ikhlas bayar kecil. Itu gede banget. Tapi ada juga yang bayar 20.000. Tapi nggak Kalau apa-apa dia nggak gitu. ikhlas bayar besar. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Itu malah kan semakin lucu gitu aja. Kita jadi semakin mengenal manusia gitu kan ya. Bahkan jadi bahan untuk tulisan lagi gitu. Pokoknya semua hal ya. Kan jadi kebetulan kami berempat nih ya, Pak Cepi, Maman, Asep dan saya tuh selalu punya pemahaman bahwa buku adalah rangkaian peristiwa emosional. Makanya kalau seandainya emosi kita tidak berubah, itu berarti kita untuk apa namanya kita buku itu gagal gitu ya. Karena buku adalah rangkaian peristiwa emosional. Buku yang bagus adalah yang mampu menggugah emosi pembacanya. Kalau pembaca nggak tergugah, ya gagal lah berarti gitu ya. Misalnya kalau kita bikin buku humor nggak ada ketawa, atau bikin buku horor nggak ada ketakutan, ya itu kita gagal gitu. Iya, itu gagal ya. Jadi buku itu segmented juga ya, Bud? Misalnya Maksudnya? kita bikin buku horor, kita Hmm. kasih orang yang sangat serius, sangat rasional gitu. Ya pasti dia nggak bakal takut ya. Ah, apa sih ini gitu kan? Kita harus Iya, ngasih ke orang yang memang takut pada horor. iya, memang buku itu sangat tersegmentasi. Makanya sekarang banyak sekali ya orang-orang yang kebetulan penulis dan kebetulan dia social media freak. Dia seringkali malah ini dia kebetulan dia punya subscriber yang banyak. Dia malah nanya sama subscribernya, ayo kalian usul dong, mau saya tulisin buku tentang apa? Oh, ada yang bilang horor, humor, ini. Ayo, sekarang saya pilih yang paling banyak ya. Yang paling banyak ternyata humor atau yang paling banyak tentang drama. Ya udah, dia nulis tentang drama. Jadi penulis-penulis zaman sekarang tuh bisa menciptakan apa namanya pembelinya dulu sebelum buku itu dimulai gitu. Itu sebenarnya dia nanya atau cara dia marketing. Sebenarnya dari awal Marketing, dia pengen nulis marketing, gitu. marketing, marketing, Marketing ya. marketing. Hmm. Dan Nulis by design jadinya. iya, jadi kan penulis zaman dulu kan nulis buku terus baru dijual gitu kan. Dia sering lihat tiap hari dia pergi ke Gramedia gitu. Wah ini buku gue nih, yuk difoto. Terus dia berharap, udah laku berapa. Sekarang enggak. Orang ngumpulin dulu ininya. Apa namanya, calon pembelinya. Bahkan kadang-kadang sekarang dibuatin itu. Wah, itu luar biasa. Itu keren buat saya. Ini dengan kata lain, nih, kehidupan penulis sekarang lebih baik gitu, Bud, Enggak juga sih. dibanding zaman buku kan sekarang udah kurang tuh penjualan buku. Dengan cara begitu, apakah lebih bisa menghasilkan uang bagi penulisnya? Eh, buat gue sih masih susah ya untuk Waduh, kalau gue sedih dengarnya nih, Bud. buat gue susah untuk kalau mengandalkan hidup dengan menulis itu susah. Jadi seperti begini, apa namanya, menulis itu jangan dipikirin untuk nyari profit. Menulis itu adalah cara untuk kita mendapatkan kebahagiaan gitu. Cara kita untuk menebar kebaikan, bukan untuk nyari profit. Kalau kita nyari profit, itu uang itu adalah sebagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan gitu. Tapi kalau seandainya kita udah menulis aja udah mendapatkan kebahagiaan, kita sebetulnya nggak perlu uang lagi gitu. Kalau kita untuk kehidupan sehari-hari, mungkin kita perlu kerja gitu. Nggak apa-apa gitu. Makanya saya bilang, saya menulis itu bahagia banget gitu. Karena kan menulis itu kan apa namanya melampiaskan emosi ya, bahkan emosi negatif itu bisa kita keluarin. Jadi kita kalau orang-orang tuh orang zaman sekarang tuh bagaimana merecycle sampah menjadi produk. Kalau penulis tuh bukan merecycle tapi menggunakan sampah emosi jadi karya gitu. Dan itu yang bikin orang bahagia gitu. Makanya saya selalu bilang kalau ada orang nanya gitu ya, misalnya anak-anak saya nanya, nanti saya udah gede, enaknya berprofesi sebagai apa ya? Kamu harus jadi penulis kalau mau berbahagia. Tapi penulis mana bisa hidup, ayah gimana sih? Nah, itu dia. Dia Nah, ngeliat ayah juga kali ya. iya. Ayahnya kayaknya menderita banget kelihatannya gitu ya. Terus gue bilang gini, harus jadi penulis. Karena emang kamu nggak bakal kaya. Tapi kalau kamu mau kaya dan mau mencari profesi lain, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kamu menjadi di profesi lain, jadilah profesi apapun kamu harus bisa menulis. Jadi kalau kamu jadi pemusik, jadilah pemusik yang bisa menulis. Kalau kamu jadi dokter, jadilah dokter yang penulis. Kalau kamu menjadi pramugari, jadilah pramugari yang penulis. Tetap penulisnya harus ada gitu. Karena Kalau itu kamu jadi penulis, jadilah penulis. itu penulis.
jangan lo mulu dong nanya dong. Amel tanya saya dong, Amel. Iya, Amel tuh, Amel mau bacain pantun juga boleh, Bang. Belum ready. Ya tapi artinya kalau kayak gitu sulit ya untuk tadi kan lebih baik jadi pramugari tapi juga menulis, pemusik tapi juga menulis. Jadi nggak untuk jadi penulis dan profesional di penulis bukan sesuatu hal yang cukup menjanjikan berarti ya Om But ya. Bukan. Memang ada beberapa orang tertentu ya yang ini ya, yang beruntung ya. Dan kita boleh berharap seperti mereka ya. Itu bahkan kesuksesan orang lain tuh bisa menjadi cambuk buat kita supaya bekerja lebih keras lagi. Misalnya kayak Andrea Hirata gitu. Andrea Hirata kan tuh luar biasa banget gitu ya. Bukunya lakunya berapa, diterjemahkan di bahasa Inggris mungkin ya. Terus udah gitu dia mengangkat harkat dari Bangka Belitung. Tiba-tiba turis yang datang ke sana datang berlipat-lipat. Itu kan luar biasa gitu. Terus difilmin. Jadi sebetulnya menulis itu adalah ibu dari segala dari sebuah ibu dari sebuah karya. Karena dari menulis itu kan bisa jadi film, bisa jadi drama, bisa jadi macam-macam. Bisa juga kita membuat merchandise ya, membuat merchandise dari karya itu gitu. Jadi kalau hanya sekedar menulis, saya pernah ngobrol sama Nurka Emma Sardi ya. Dia sahabat saya banget ya, boleh dibilang guru saya lah gitu ya. Dia pernah bilang, lo tau nggak Bud, kalau lo punya buku 20 buku yang sedang ada di toko buku, maka lo berdasarkan royalti saat itu ya, maka lo bisa dapat uang 1,5 juta per bulan. Di bawah UMR tuh bro. 20 buku padahal ya. 20 buku yang sedang nangkring di toko buku. Launching. Begitu. Agak miris sebenarnya. Tapi maksud saya jangan mikirin duitnya ya kalau soal buku gitu ya. Karena menulis buku itu sebetulnya proses healing untuk diri kita sendiri gitu. Membuang sampah emosi sehingga kita menjadi orang yang berbahagia, sehingga kita juga menebar kebaikan kan melalui buku itu gitu ya. Terus kemudian anak cucu kita juga nanti akan baca gitu, wah ternyata nih nenek saya Amel dulu ternyata penulis lah, hebat banget loh gitu. Bahkan jauh bener nenek Amel. Ya maksudnya Amel masih nggak maksudnya ya kan bisa dirintis dari sekarang nulis bukunya biar Amel yang nulis. Jadi misalnya cucunya Amel, bukan cucu ya, cicit-cicitnya Amel yang nggak sempat ketemu Amel gitu ya, karena jauh sekali generasinya udah 200 tahun kemudian masih bisa cerita, masih bisa baca tentang Amel gitu. Nenek Amel, Mbah Amel luar biasa banget, pemikirannya dahsyat, luar biasa gitu. Itu kan legacy atau milestone atau harta warisan yang perlu kita lakukan gitu ya. Karena apa yang kita tulis itu ya, orang boleh nulis tentang Soekarno, orang boleh nulis tentang tokoh-tokoh besar, mungkin autobiografinya. Tapi kalau kita bercerita tentang bapak kita, tentang ibu kita, belum tentu loh ceritanya bukunya lebih jelek. Siapa tahu lebih bagus karena kepiawaan kita gitu. Dan itu udah saya lakukan sama Pak Cepi waktu itu. Jadi kita nulis tentang bapak kita sendiri. Yang nulis anak-anaknya sama cucunya sama ponakannya. Tahu kan? Judulnya Abdul Hakim, Wartawan Antara. Judulnya kurang menjual kayaknya. Oh iya, karena Pak Cepi yang bikin. Coba kalau saya bikin. Objektif itu. Objektif. Makanya sebentar, ada di bukunya. Penerbitnya siapa, Bud? Penerbitnya PBK Kompas. Oh, kayaknya saya udah beli dulu ya. Mana ya? Bentar cari. Belum dibaca, Bang John. Belum. Sekarang baca buku agak susah nih, udah tua. Bud, sebenarnya gini, Bud. Di mana letak kesulitan menulis ya kalau misalnya gini. Kasusnya adalah ada 3.000 orang yang sudah ikut The Writers, tapi yang menulis buku baru 50 gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi sebetulnya dari zaman kecil ya, tuh kita entah kenapa siapa yang membrainwash gitu seakan-akan menulis buku itu susah gitu. Mereka merasa bahwa menulis buku itu adalah sebuah kegiatan intelektual yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Mereka merasa bikin buku itu harus sesuatu yang ilmiah, membutuhkan kecerdasan, penelitian, dan riset yang mendalam gitu. Sebetulnya dan dulu pun saya mengalami merasa digeragoti oleh virus tersebut gitu. Nah semakin lama ya, semakin dewasa saya mulai menulis buku
begitu saya nulis buku pertama, saya langsung dapat pemahaman gitu bahwa justru paradigma itunya dulu yang harus dirombak gitu. Makanya saya bilang sama orang-orang itu, kalau lu bisa bikin buku harian, kalau lu suka nulis diary, ya, lu pasti bisa bikin buku. Kalau lu nggak bisa juga, diary-nya aja lu kirim langsung ke ini, ke Penerbit. penerbit yang kebetulan ada di kalangan writers itu. Langsung. Ayo Amel, kirim Mel darinya Mel. Nah, Aduh, jadi editornya Mel. ya aku suka nulis diary tapi belum bisa nih bikin buku nih. Itu bukunya Kang Maman yang namanya Re itu ya, perempuan lupa saya judulnya. Itu bestseller ya, dan itu berdasarkan dari skripsinya dia. Mel, Hmm. udah bikin skripsi, lalu diuangkan pula ya, hebat banget sih. Diuangkan pula Dan itu. bestseller pula. Bestseller pula. Cerdas itu. Jadi saya berpikir apapun yang kita tulis. Makanya saya bilang kalau nulis itu harus sesuatu yang kita bisa dan sesuatu yang kita suka. Kita punya. Nah, repotnya nggak ada bisanya nih, Bud. Banyak orang merasa nggak ada bisanya. Nggak apa-apa. Tulisannya tentang seseorang yang nggak bisa apa-apa gitu. Tersebutlah seorang bernama John. Dia tidak bisa apa-apa. Setiap hari dia mengeluh. Dia mengatakan bahwa saya tidak bisa apa-apa. Jangan John, kamu nggak boleh begitu. Saya memang begitu. Akhirnya John pun mencari orang lain lagi. Dia bertemu lagi. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Minimal tuh jadi satu artikel. Betul. Jadi inspirasi tuh Bang John. Tinggal 19 lagi ya. Tinggal 19 artikel lagi. Iya, nah jadi buku. Mana yang lebih susah? Menulis untuk mendeskripsikan menjadi sebuah cerpen atau novel, atau menulis untuk naskah iklan? Karena kan naskah iklan itu pendek, padat, singkat, dan poinnya dapet gitu. Poinnya langsung sampai ke tujuan. Tapi kalau untuk novel kan butuh deskripsi yang panjang, butuh imajinasi yang lebih elaboratif gitu. Mana yang lebih susah? Bagi Om Bud nggak ada yang susah, Mel. Coba. Mana yang lebih menantang kali? Mana yang lebih menantang? Dua-duanya menantang dan kepuasannya berbeda-beda gitu ya. Karena ketika saya bikin naskah iklan atau bikin iklan, itu saya sedang berusaha memuaskan orang lain. Sementara kalau saya lagi bikin novel, saya sedang memuaskan diri sendiri gitu. Beda gitu jadinya. Dan ketika saya lagi bikin iklan, itu ya otak saya proses kerja itu lebih banyak berpikir. Sementara ketika saya bikin novel tuh proses yang sedang dilakukan oleh otak tuh lebih banyak berimajinasi gitu. Jadi ada satu hal yang beda lah, nggak apple to apple gitu untuk ini. Tapi kepuasannya sama sih ketika klien bilang, aduh gila lo hebat banget nih lo, nggak percuma gue sewa mahal-mahal malu deh, gue nggak kepikiran bisa. Kalau bisa kepikiran gitu, nah itu tuh komplimen yang nggak bisa nggak bisa nggak bisa dinilai dengan uang gitu. Tapi bukannya ini, Bud. Kalau misalnya copywriting itu kita menjual imajinasi kan sebenarnya. Bukan berpikir. Tadi gue kan berpikir. Iya, tapi kalau berimajinasi kan kita bisa tanpa data. Kalau berpikir kan harus pakai data. Ya nggak? Makanya kita di brief sama klien kan. Oke. Bud, tolong bikinin gue iklan, misalnya contoh iklan, saya dulu dapat iklan namanya Fiesta. Bukan Fiesta. Itu jadi ada kondom ya, misalnya ada kondom di LSM ya. Dia membagikan karena katanya kehidupan seks di kalangan remaja udah begitu menggila dan tidak bisa dihentikan lagi. Akhirnya dia mengasih kondom-kondom gratis dan dibagiin di kafe-kafe dan diskotik-diskotik. Terus dia nanya sama saya gitu ya, Buti kenapa ya? Kok kondom gue tuh nggak ada yang ambil ya? Tetap aja di situ. Terus Bapak jualnya berapa? Nggak gratis karena ini kan LSM buat teman-teman itu buat kesadaran aja. Udah pada tobat, Bud. Hah? Udah pada tobat kali. Enggak, ternyata bukan itu. Ternyata sesuatu yang gratis itu gengsi orang-orang tuh, anak-anak muda yang pergi ke diskotik ngasih gratis, malu dong gitu ya, minuman aja gue bayar gitu ya. Akhirnya tadinya nggak ada mereknya, makanya kita bikin namanya Fiesta. Makanya biar keren tuh. Sekarang kayak Fiestanya sekarang kita pakai gaya nih, ada yang rasa nanas, ada yang rasa durian, ada yang rasa sirsak, ada yang rasa ini. Kan jadi keren gitu. Itu benar Bud, rasa-rasanya, Bud? Ada rasanya. Ada rasanya. Ada glow in the dark. Jadi kita bikin modern gitu. Kita bikin modern. Jadi terus kita nggak gratisin. Kita riset semua kondom berapa harganya. Oh, yang segini, ini segini, ini segini. Oh, kita harus paling mahal. Laku ternyata. Nah, ternyata itu kan orang nggak suka digratisin ya. Nggak suka digratisin.
Dan itu makanya saya bilang saya menjawab juga pertanyaan Amel gitu ya bahwa apa namanya beda cara berpikirnya gitu. Saya bekerja kan dengan data gitu kan. Harganya berapa? Ini berapa? Ini saya bikin research. Saya panggil semua orang-orang yang responden-responden yang suka ke diskotek. Pernah nggak lihat kondom ini? Pernah lihat tuh, aduh jelek banget, kotaknya begitu, udah gitu tebal banget loh. Emang lu pernah pakai? Pernah coba nggak pakai sih, membuka cuma pegang-pegang doang. Gila tebal banget tuh, nggak terasa itu. Oh gitu. Jadi semuanya itu data. Sementara kalau saya berimajinasi gitu ya, saya bilang saya pengen jadi saya pengen jadi superhero gitu. Saya nggak punya data gitu ya. Saya Pikiran liar, bebas merdeka berarti. bebas merdeka gitu. Betul. Jadi dalam proses penulisan tuh saya selalu punya pemahaman ada dua ruang yang kita masuki ya sebelum menulis ya. Yang satu namanya ruang imajinasi, yang satu lagi namanya ruang editing. Di ruang imajinasi kita jadi penulis, di ruang editing kita jadi editor. Nah, disinilah kita harus menjadi apa namanya harus menjadi dosen yang killer terhadap karya kita sendiri. Apakah ini terlalu porno, apakah terlalu horor, terlalu ini segala macam yang melanggar norma-norma atau tidak. Tapi di ruang imajinasi kita harus terbebas dari segala aturan gitu ya. Kita nggak usah peduli agama, kita nggak usah peduli norma, kita nggak usah peduli kata-kata ya, porno segala macam nggak perlu. Kita harus menyelami lautan samudera yang paling dalam, sedalam-dalamnya. Di mana kita bisa bertemu dengan monster-monster yang mengerikan, kita bisa bertemu dengan makanan-makanan yang tidak merasakan makanan-makanan yang tidak pernah kita kecap, kita bisa mendengarkan lagu-lagu yang tidak pernah kita dengar, kita pernah merasakan segala macam ya itu perempuan-perempuan cantik yang sangat-sangat cantik, lebih cantik dari yang pernah ada di bumi gitu. Yang namanya imajinasi kan, bebas kan. Nah, semakin Bukannya begitu, Bud. Jadi tulisannya jadi nggak fokus nanti. Dan nggak selesai-selesai karena imajinasi ke sana kemari gitu. ya itu namanya kan kita punya ruang editing. Nggak, sebelum masuk ke ruang editing, kan kita menulis terus tuh. Membebaskan Iya, imajinasi kita kemana-mana. Nggak ada aturan, nggak ada apa. Lama-lama nggak selesai itu. oh enggak kan kita ini kan misalnya kita kita pasti suatu saat berhenti dong. Kita berhenti, nah kita masuk ke ruang editing. Nah di ruang editing kita baca. Ini kok nggak nyambung banget sih nih. Ini dari laut, atau kita pindahnya kok ke angkasa nih. Nah di situ kita bikin bridging. Nah di situ bikin bridging, udah. Atau kita bisa pakai gaya flashback. Oh, ya, begini yang ini gue taruh di zaman dahulu aja nih, flashback. Kita urutin semua. Akhirnya jadinya runtun gitu. Itu gunanya ruang editing gitu. Nah, di ruang imajinasi, nah ini yang paling penting nih. Saya ngajarin ke teman-teman side writers ya, selama menulis ya jangan pernah ngedit. Jadi misalnya ada seorang bapak nggak bilang ini, memaki anaknya gitu. Anjing loh. Terus kita tiba-tiba merasa, ya Allah, nggak pantas banget ya. Masa anak sendiri panggil anjing. Tapi jangan dibetulin, biarin aja gitu. Kenapa begitu? Karena setiap kata yang kita tulis itu adalah jembatan imajinasi kita. Kalau kita ngedit, itu kita telah memutuskan jembatan imajinasi yang sedang kita lalui. Sehingga kita nanti start dari nol lagi gitu. Makanya kita segala macam editing, kita lakukan di ruang editing. Ya, kita baca lagi misalnya, bapaknya, anjing loh. Nggak pantas banget ya Allah, kok gue jadi begini ya. Dan kita bilang, kurang ajar kamu. Masih nggak pantas juga. Keterlaluan kamu. Itu gunanya ruang editing. Dan itu yang paling menarik ya, yang paling menarik adalah ketika kita ada di ruang imajinasi, itu kita bisa mengalami hal apapun yang nggak kepikiran itu. Soalnya kita terlalu larut ya, kita dibawa arus oleh lautan imajinasi, sehingga kadang-kadang kita nggak bisa pegang kontrol sendiri gitu. Pertamanya kita memegang kontrol. Pertama kita berpikir. Habis berpikir kita berimajinasi. Berpikir dan berimajinasi. Kemudian berpikirnya hilang, kita tinggal berimajinasi. Masih dalam kontrol kita. Dan taraf selanjutnya tiba-tiba kita berimajinasi di luar kontrol kita. Sampai-sampai kita tuh, begitu kita selesai, begitu kita berhenti, karena misalnya kita diajak makan sama istri kita gitu ya. Makan yuk. Aduh. Makan yuk. Bentar ya, gue selesai dulu ya. Terus kita baca. Terus kita lihat jam. Kayak time lapse loh. Udah 4 jam tiba-tiba. Dan tulisan kita udah banyak banget. Dan tulisannya, ya Allah, masa iya sih kita nulis begini? Kayaknya nggak mungkin deh. Gue bukan orang kayak gini nih. Nggak mungkin nih. Nah itu makanya ada orang-orang yang merasa tiba-tiba ini ada unsur-unsur magic, yang merasa ada
dia dimasuki oleh roh halus sehingga dia menulis sendiri seperti Jalangkung. Itu Kesurupan. sebetulnya itu ya itu terserah setiap orang mau beranggapan seperti apa ya. Tapi itu adalah efek-efek yang terjadi yang di ruang imajinasi. Itu jangan-jangan ya buku yang kita tulis masih di ruang imajinasi itu tanpa masuk ruang editing kemudian kita cetak lebih laku tuh. Supaya jadi jujur kita semuanya di situ. Jadi enggak ada aturan gitu. Karena kan orang lebih senang begitu kan, lebih kelihatan aslinya gitu. Betul. Tapi kadang-kadang penulisnya sendiri yang nggak tega gitu. Kan kita baca lagi nih. Masa sih gue begini nih? Kan tadi seperti yang paling sederhana aja, misalnya ada orang tua bilang anjing lo gitu. Kan kita juga kalau di protes orang, John lu emang lu maki anak lu sendiri anjing, lu kan nggak mungkin John. Iya, aduh, nggak enak tuh. Belum yang lain-lain tuh, apalagi yang berhubungan dengan kesadisan, tentang kita menentang agama gitu. Kita mana tahu gitu ya. Tiba-tiba di luar kontrol kita, tiba-tiba sebetulnya pada dasarnya dia dari lubuk hati kita yang paling dalam kita nggak percaya Tuhan, misalnya gitu. Tiba-tiba keluar. Padahal pemikiran seperti itu cuma setitik debu dalam pemikiran kita gitu. Tapi karena kita berada di ruang imajinasi, tiba-tiba keluar, menonjol pula. Masuk penjara. Dan kadang-kadang debu itu benar pula ya. Benar. Bisa salah. Langsung tiba-tiba kita ada di kantor polisi, nama saya Budiman Hakim, saya mohon maaf. Di atas kertas terakhir. Iya gitu. Di The Writer sendiri yang di-sharing atau yang diajarin itu apa sih, Om Bud? Lebih ke teknis-teknisnya atau cara berimajinasinya atau memang diarahkan untuk menulis buku hasilnya atau gimana sih, Om Bud? Lebih ke ini emosi. Lebih ke faktor emosi. Karena kan tadi saya bilang tadi bahwa sebuah buku yang bagus adalah sebuah buku yang jelas buku ya, terlalu berat. Kalau anak-anak writer selalu bilang buku selalu dia keteror seperti saya keteror waktu sama ayah saya gitu. Tapi sebuah tulisan yang bagus adalah tulisan yang menggugah emosi. Nah, kadang-kadang sebuah buku adalah rangkaian dari peristiwa-peristiwa emosional. Itu udah pasti itu. Makanya saya kalau ngajar tuh lebih banyak bagaimana menaruh faktor emosi dalam tulisan kita gitu. Dan penulisan dalam ketika kita pernah nggak Amel baca buku ya, terus susah banget susah banget berhenti gitu tiba-tiba kayaknya kalau nggak habis sampai lupa makan atau udah jam 3 pagi gitu, pernah nggak seperti itu? Ya Kopingho gue baca gitu. Sama. Kalau baca Kopingho kan nggak habis-habis apa? Iya. Sampai bolos sekolah apa gitu. Betul. Nah itu kenapa itu bisa terjadi? Itu adalah saat emosi dalam cerita tersebut sudah menyatu dengan emosi kita. Jadi kita sudah terperangkap di dalam emosi yang ada di dalam cerita. Itu supaya kita sulit keluar lagi dari sana. Kita penasaran, kita mau pokoknya kita mau sampai habis. Nah itu dibutuhkan kepiawaian seorang penulis. Bagaimana caranya? Kan kadang-kadang kalau kita baca buku novel ya, kemudian novelisnya tuh mulai dari deskripsi yang panjang lebar gitu. Oh kita pusing, kita kantuk pas itu. Tersebutlah di sebuah hutan. Mel, kita nggak terasa nih Mel udah panjang. Kita hibur dulu ya. Om Bud mau nyanyi nih di videonya. Oh, iya. Kita puter Bay yang Om Bud nyanyi Bay. Oh, dapat dari mana tuh? Iya, adalah. Ada yang ngirimin, Bud. Astagfirullah. Lu belum lihat ya? Jika Anda ngantuk tapi Anda sibuk, tak sempat ngopi, ambil saja Kopiko, kopi permen Kopiko. Kopiko gantinya ngopi. Itu salah satu karya Subiakto Priyo Sudarsono. Sudah banyak brand-brand yang dibangun oleh beliau dan rasanya sulit untuk saya tuh mengingatnya. Tapi saya bisa menyebutkan apa yang nempel di kepala saya, dan waktu itu saya melihatnya justru saya masih sangat muda karena beliau itu adalah orang yang jauh lebih senior dari saya. Misalnya kartu as, nomornya cuma-cuma, pakainya suka-suka. Itu karangan Subiakto. Buka puasa bersama Indomie, itu Subiakto. Polytron,
The Winning Team itu Subiakto. Mana lagi selain di McD? Itu Subiakto. Apalagi ya? Nyamuk sini cuman takut 3 roda. Itu lagu apa? 3 roda Subiakto. Sonsinya mana? Itu Subiakto. Bukan hanya pada produk-produk, tapi juga personal branding. Sudah banyak kesuksesan Pak Biakto ini yang perlu dicatat ya. Yang saya ingat tentu saja yang paling happening, yang paling epic. Misalnya Fauzi Bowo dengan tagline-nya serahkan pada aslinya. JK, lebih cepat, lebih baik. Itu juga Subiakto. Dan tentu saja yang paling fenomenal adalah Pak SBY, Presiden kelima Indonesia. Boleh dibilang Pak Subiakto lah andilnya yang paling besar yang mendudukan Pak SBY di kursi kepresidenan. Dengan tagline-nya, bersama kita bisa. Terlalu banyak untuk saya ceritakan karya-karya Pak Subiakto lainnya. Jadi saya tutup sampai di sini. Kopi Torabika. Itu Subiakto juga. Subiakto juga. Itu Pak Subiakto minta testimoni waktu itu. Jadi orang iklan itu begitu powerful ya untuk mengubah persepsi konsumen atau masyarakat atau bahkan publik lebih luas ya, kayak politik gitu. Ya, memang tugas kita itu kan, bagaimana mempengaruhi konsumen atau calon konsumen supaya mereka membeli brand kita gitu. Jadi fokusnya cuma itu doang gitu. Makanya kalau umpamanya tadi Amel nanya tentang nulis novel atau bikin iklan itu fokusnya sangat beda gitu. Kalau imajinasi itu bisa jadi apa yang kita imajinasikan tuh ya, kita mau berniat mengimajinasikan A, tiba-tiba kita dapat ide lagi, dapat imajinasi B, akhirnya ternyata yang jadi karya kita adalah imajinasi E gitu. Tapi kalau dalam iklan kita fokus bagaimana menjual ini. Dan seperti kalau menjawab yang pertanyaan si John juga gitu, Pak Biakto juga dulu pernah ngasih tahu gitu bahwa bagaimana dia harus mengubah persepsi antara misalnya untuk Indomie dia bilang ya, bagaimana merubah kategori tadinya yang namanya nice to have ya senang lah kalau punya ini menjadi must have gitu. Nah itu tugas dia begitu, sehingga tiba-tiba dia sukses sehingga dia ibu-ibu tuh rata-rata nyimpen Indomie tuh di dapur itu. Bahkan ibu-ibu yang peduli pada kesehatan pun, yang anti makan MSG pun tetap nyetok gitu. Jadi ini jaga-jaga kalau bapaknya ada apa-apa bantu pulang atau dia harus pergi, adalah makanan gitu. Itu namanya jadinya dari nice to have merubah paradigma itu jadi must have. Ya. Itu kerjaan orang iklan. Itu pun enggak apa namanya para praktisi iklan itu menyumbang nih buat Indonesia mengubah persepsi kalau orang ketemu koruptor diludahin gitu, membuat kebencian pada koruptor gitu. Bisa nggak dibuat gitu? Oh bisa, gampang sekali itu. Nah ini koruptor pada malah senang, parlemen nggak ada yang benci itu, malah senang orang ya. Loh. Karena belum ada gerakan kali. Belum ada yang nawarin kita bayaran yang cukup untuk melakukan hal tersebut gitu. Yang kaya koruptor itu nggak mungkin dia bayar buat gitu ya. Iya makanya. Kalau diiming-imingin sih saya bersedia banget. Pasti gede duitnya itu. Tapi Om Bud, aku jadi salah fokus sama suaranya nih Om Bud. Bagus banget suaranya, suka nyanyi. Memang di keluarga ini ya? Suka nulis, suka nyanyi? Ya, jadi sebetulnya kita waktu kecil ya dulu kita nggak ada yang bisa main gitar gitu. Tapi tahu-tahu ada om kita orang Palembang, mbak adiknya bokap ngirim bawa oleh-oleh gitar gitu. Nah, udah tuh langsung semuanya pada pada berebutan belajar gitar. Ya akhirnya semuanya pada senang nyanyi gitu. Tapi yang jadi penyanyi profesional nggak ada. Cuma Pak Cepi nih sekarang nih yang semi profesional nih, tiap Sabtu ada di Key Lounge aja, manggung dia tuh. Kalau saya sih enggak. Saya cuma senang-senang aja gitu. Happy loh, Bud. Kayaknya, Bud. Oh, happy.
Iya, makanya. Jadi bisa dua Om Bud nih kalau mau happy, nulis buku sama nyanyi. Betul, betul. Sebenarnya bukan hanya nyanyi, tapi semua pekerjaan yang berhubungan dengan kreativitas itu biasanya membahagiakan. Apakah itu penulis, apakah itu pelukis, apakah itu pemusik, pokoknya berhubungan dengan kreativitas ya. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh robot itu selalu menyenangkan. Sekarang robot bisa semua, Bud. Oh, nggak bisa. Gary Kasparov aja kalah tuh sama robot. Ya, makanya si siapa namanya Jack Ma kan bilang, kalau mamanya kita mau lebih hebat dari robot, kita harus mempelajari sesuatu yang tidak bisa dipelajari oleh robot. Dan itu adalah pekerjaan kreativitas itu. Kenapa demikian? Karena sebuah karya yang bagus itu adalah yang ada nyawanya gitu. Makanya sih kalau penulis-penulis bilang tuh, lu sih nyanyi bagus sih, kayaknya nggak ada soulnya tuh, nggak ada soulnya gitu. Atau lu main pianonya oke, lu main saksofonnya oke, tapi kayaknya nggak ada jiwanya gitu, nggak ada emosinya gitu. Nah itu adalah dua kata ya, emosi sama soul itu adalah kata kuncinya. Sesuatu yang tidak bisa dipelajari oleh robot. Jadi saya pernah punya cerita sedikit ya. Waktu itu kan saya pernah hobi nonton Star Trek ya. Itu di Star Trek itu kan mengembara galaksi ya, membutuhkan waktu lama sekali sehingga seringkali mereka mengalami kebosanan dalam perjalanan. Tapi untungnya di pesawat Enterprise itu ada lounge-nya. Jadi mereka sering untuk mengusir kebosanan, mereka bikin aktivitas, ada yang bikin musik, acara dansa segala macam gitu ya. Atau kegiatan literasi gitu. Nah kebetulan Kapten Picard itu jago puisi. Nah dia tiba-tiba membacakan puisi dan semua orang sampai standing ovation. Wah keren banget, luar biasa. Si Mr. Data, tahu Mr. Data ya? Mr. Yep, Data, yep. Amel nggak tahu kali ya Mr. Data ya. Mr. Data itu robot dia. Dia robot. Dia tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Kenapa? Karena di kepalanya sudah ditanamkan berjuta-juta data. Terus dia nanya sama si sahabatnya, si teknisinya namanya Mr. Jordi. Bilang, Jordi kok sih puisinya Kapten Picard kok pada dapat apresiasi segitu tinggi? Ya soalnya puisinya bagus. Saya juga bisa bikin puisi kayak gitu. Yang bener loh. Coba aja. Akhirnya udah dibikin di acara berikutnya si Mr. Data yang bikin puisi. Dan tahu nggak waktu dibacain puisi itu, semua orang pada nguap-nguap. Wah, pada bosan. Ada yang belaga pipis, ada yang tidur, ada yang ini segala macam. Terus setelah acara itu si Mr. Data nanya sama si Jordi, kok nggak ada yang mengapresiasi puisi gue? Iya, soalnya lu bilang bisa bikin puisi, tapi puisi lu tuh jelek. Kenapa jelek? Buat gue puisi gue lebih bagus dari Kapten Picard. Enggak gimana? Puisi gue tuh ya, secara algoritma dan secara matematis, itu berhubungannya erat banget kata yang satu dengan kata yang lain, kata yang kedua dan kata yang ke-8, kata ini, kata ini. Sementara kalau puisi Kapten Picard, itu seringkali nggak ada hubungannya. Ngaco itu, pengertiannya nggak bisa dimengerti itu. Tapi orang-orang suka, saya bingung tuh. Terus Jordi bilang, begini ya Jordi ya, puisi itu ya, puisi kamu sebetulnya nggak jelek, cuman nggak ada emosinya. There is no emotion, there is no soul in your poem. Terus si Mr. Detanya, of course not, I'm Android, I have no emotion, I have no soul. Nah itu adalah jawabannya, kenapa kreativitas itu tidak bisa dilakukan oleh robot. Tapi lama-lama kan Mr. Data juga pinter. Pinter sama emosi. Emosinya nanti muncul. Oh, nggak mungkin. Nangis. Nggak mungkin. Di robot-robot di Jepang itu, yang robot seks itu kan bisa itu kan. Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin. Yang bisa dilakukan adalah nanti mereka bisa memberikan reaksi seperti orang terkejut, memberikan reaksi seperti orang nangis, memberikan reaksi. Jadi tergantung data lagi gitu. Data. Karena robotnya bekerja berdasarkan data kan. Makanya si robot ini Mr. Data gitu karena data gitu. Tapi seperti tadi saya bilang yang namanya ruang imajinasi, yang namanya berkarya ya, dalam kerjaan kreativitas, itu main imajinasi tanpa data, seringkali tanpa data gitu. Dan itu yang robot yang tidak bisa kerjakan. Makanya si Mr. Data udah membuktikan bahwa ya of course I have no emotion, I have no soul. Makanya Jack Ma menganjurkan kalau mau lebih pintar dari robot, jangan pernah bersaing sama robot soal kepintaran. Mereka lebih pintar. Tapi kalau mau lebih pintar juga, pelajari sesuatu yang tidak bisa dipelajari oleh robot. Dan semua itu adalah tentang kreativitas. Apakah kamu mau mencipta lagu, melukis, menulis, semua yang pekerjaan tanpa data. Ini harus digarisbawahi nih Mel. Nasihat Om Bud ya.
Kita nanti akan baca Ombud baca puisi, tapi sebelum itu kita tampilkan dulu berita tentang tulisan tentang topi dari Ombud. Ayo Bayu. Ya, Misteri apa ya? sebuah topi. Tutupan oleh iklan ya. Oke. Wah, topinya lagi nggak dipakai sih yang itu. Iya, jadi Pasikom ya. itu Om Pasikom, tapi ceritanya sebenarnya menarik ya. Itu bisa Ombud itu bisa merangkai-rangkai 3 peristiwa yang berlainan jadi satu. Itu bagaimana kiatnya? Pertama, cerita orang botak pakai topi, kemudian dioleh-olehin topi, kemudian dikasih topi. Ingat topinya Sapardi, kemudian ngaca itu kayak Om Pasikom ternyata gitu. Jurusnya gimana, Bu? Bikin tulisan kayak gitu. Sebetulnya caranya sederhana banget gitu ya. Kalau umpamanya kita mau menulis ya, setelah selesai menulis ya, itu jangan cepat puas gitu, jangan buru-buru diposting gitu. Karena seringkali apa yang kita tulis itu sebetulnya juga bisa menjadi pemicu untuk hal-hal yang berikutnya gitu. Misalnya saya ngelihat Sapardi gitu ya, Sapardi pakai topi gitu. Terus ternyata saya ngelihat si Putu Wijaya juga pakai topi. Ternyata teman-teman saya juga banyak pakai topi. Dan ketika saya tanya sama teman-teman saya yang pakai topi, oh ternyata mereka rambutnya pada rontok gitu. Saya ngetawain itu, terus udah gitu tiba-tiba saya ingat, oh iya rambut saya rontok juga nih. Oh ada saya pakai topi juga deh. Terus begitu sampai saya udah nulis sampai situ, saya tahu ingat Pak Ampasikom gitu. Jadi jangan terlalu cepat puas ya. Seringkali justru itu kelemahan dari seorang penulis itu yang banyak sekali saya temukan adalah mereka terlalu cepat puas dan nggak mau baca lagi gitu ceritanya gitu. Mereka tinggal menunggu pujian-pujian dari orang lain aja gitu. Seperti dibaca lagi karena kita bisa dapat ide lagi dari apa yang udah kita tulis. Seperti yang tadi saya bilang tadi seperti jembatan imajinasi yang kita berhentiin sembarangan gitu ya, jangan-jangan belum sampai ujungnya gitu. Dan ketika kita posting di sosial media gitu ya, kita baca setiap komen-komen dari orang. Karena bisa jadi komen-komen itu juga dapat ide lagi gitu. Misalnya dia bilang, Bu, tuh nggak Bu, gue juga pernah tuh punya pengalaman tentang topi. Gimana? Ceritanya gini Bu tuh, ternyata menarik ya. Terus kita tanya sama dia, boleh nggak cerita lu tuh gue pinjem, gue untuk melengkapi cerita yang udah ada ini gitu. Tapi nama lu gue tulis, oh boleh nih. Jadi lengkap lagi. Jadi proses kreatif tidak pernah berhenti. Intinya itu. Itu etika ya, Bu. Kalau ada orang ceritanya kita ambil di tulisan, itu harus diminta izin. Harus minta izin dong. Harus minta izin. Takutnya nanti kita dapat hadiah apa dalam penulisan, kita nggak permisi, tahu begitu udah jadi, buatan gue tuh. Jadi masalah di belakang hari. Ya kasih dia dikit hadiahnya. Kalau dia pengen namanya ditulis, dan kadang-kadang dia ngaku bahwa itu tulisan dia seluruhnya, bukan itu. Nah, ketika menulis gitu, Bu, soal topi tadi kan ada adegan bahwa istri pulang dari Australia, kemudian dikasih oleh-oleh. Itu ya tambahan cerita sebenarnya atau bridging imajinatif supaya lebih enak alurnya? Oh enggak, justru ceritanya sebetulnya itu tentang istri yang berpulang, karena waktu itu gue nulisnya pas istri gue habis pulang habis kasih topi itu gitu. Jadi yang nomor satu pemicu cerita itu adalah ketika istri pulang membawa oleh-oleh topi. Oleh topi itu. Baru bikin atasnya dan bawahnya yang lain pelengkapnya. Betul. Nah ini bagus nih pertanyaannya John nih. Jadi seringkali ketika kita memulai tulisan ya, jangan kita udah mulai tulisan, jangan sekali-sekali menganggap bahwa itu harga mati itu adalah bagian pertama gitu. Belum tentu gitu. Jangan-jangan lebih bagus taruh di tengah, jangan-jangan lebih bagus taruh di belakang gitu. Intinya begitu. Boleh nih Mel, kita tiru Mel. Nulis Mel. Dari akhir. Oh yang itu gue ini barangkali juga perlu ini juga menarik untuk diketahui gitu ya. Gue kemarin yang untuk penjelajah mimpi itu gue menulis tentang caranya nulis itu adalah dengan gue bikin artikel pendek. Tapi tokohnya selalu sama. Tokohnya selalu si A gitu. Nah, setelah itu baru dikumpulin. Nah, ini cocoknya jadi bab 1. Jadi kayak jigsaw puzzle gitu. Kayak jigsaw puzzle. Jadi gua gabung-gabungin sehingga menjadi gambar yang utuh gitu. Nah, kalau ada yang nggak cocok karena bikinnya sendiri-sendiri ya, bikin bridging lagi gitu. Nah, dimodifikasi. Untuk menghubungkan itu. Dan yang paling amazed gitu ya pada saat bikin bridging itu bisa jadi
3 bab lagi yang tersendiri lagi gitu. Jadi dia berfungsi sebagai bridging sekaligus juga sebagai bab tersendiri. Oh, jadinya jauh lebih kaya gitu. Nah, keindahannya adalah ketika kita nulis itu ya, karena kita nulisnya sendiri-sendiri, kita nggak peduli sama yang artikel yang lain, itu jadinya nggak tertebak sama ininya, nggak tertebak sama pembaca gitu. Tapi kalau kita nulisnya runtun, saya tersebutlah ada seorang gadis bernama Amel. Amel waktu itu pergi ke pasar. Pasti belanja nih orang yang baca gitu nih, belanja. Ya. Pas tawar-penawar nih, Mesti dia pulang. Atau dia ketemu sama cowok nih, kenalan gitu. Itu kalau kita nulisnya runtun, kalau kita berpikir kronologis, itu semua orang kan secara umum manusia kan berpikir secara kronologis. Makanya itu ceritanya ketebak. Nah, kalau dengan strategi itu malah gak ketebak gitu. Kita aja susah bikin bridgingnya karena kejauhan gitu. Nah, itu karena kejauhan itu, makanya bridgingnya kadang-kadang kita membutuhkan tulisan yang panjang, yang akhirnya menjadi bab lagi yang tersendiri gitu. Seru juga jadinya. Menarik juga untuk diikuti kalau mau. Iya, boleh tuh. Tapi kalau misalnya begini bisa nggak, Bud? Ini kita bertiga, Amel nulis si A, Om Budi nulis si A, saya juga nulis buat si A. Kemudian puzzle itu digabungkan, nanti kita bikin bridging. Bisa jadi nggak gitu? Bisa ada beberapa orang yang bikin antologi begitu. Jadi dia kalau antologi kan kumpulan cerita tersendiri gitu ya. Nah, ini enggak, dia novel beneran. Jadi bisa bab 1 John, bab kedua Amel, bab ketiga saya gitu. Bab ketiga John lagi, bab selanjutnya Amel gitu. Itu juga menarik juga gitu. Tapi jauh lebih susah. Karena kadang-kadang kita suka terganggu gitu. Misalnya John bilang, "Oh, Amel gini tulisan ini. Kalau ini si Budiman kamu tulisannya begini nih, nggak cocok nih sama yang niat gue sebelumnya." Jadinya lebih sulit gitu. Komprominya agak sulit gitu karena ya kalau kita jahil nih toko Om Bud nih kita matiin aja biar nggak nongol. itu dia. Nah, ketika kita berdiskusi, itu ego masing-masing keluar gitu. Susah itu. Iya. Seru-seru. Tapi Om Bud, sebelum menutup, aku dari awal penasaran, kenapa dipanggilnya Om Bud? Kenapa nggak Kak Bud? Kenapa nggak Mas Bud? Kenapa Kalau Om? kabut takut saru sama ini ya. Takut sutra ungu. Ya, jadi waktu saya kerja di biro iklan, ada ponakan saya magang di kantor. Dia kan udah gitu orangnya bawel, teriak-teriak tuh ngomongnya, kalau ngomong kencang banget, "Tambak!" gitu. Nah, orang-orang kantor pada ikut-ikutan. Orang-orang kantor pada ikut-ikutan sampai bos-bos saya manggilnya Om Bud gitu. Nah, karena di dunia periklanan itu kecil ya, jadi setiap kali saya rapat P3 itu, bahkan Ken Sudarto itu orang yang sudah sangat tua, udah meninggal ya, saking tuanya. Matahari ya? Matahari, dia manggil saya Om Bud. Kayak si Keprak tahu. Keprak apa ya, penyiar presenter apa kuis tuh. Dia manggil gue Om Bud. Jadi pada dia berteman sama abang gue kan. Abang gue namanya Rusman gitu. "Man, lu kalau mau ini. Ntar deh gue kasih deh, gue nitipin ini." "Oke, boleh. Gimana? Gue ketemu lo apa enggak?" "Enggak usah. Enggak, ntar sore gue ketemu Om Bud, ntar gue nitipinnya ke Om Bud, biar Om Bud ngasih ke lo gitu." Abang gue bilang, "Lu manggil gue man, adik gue panggil Om Bud." Jangan Pak Cepi juga manggilnya Om Bud lagi. Enggak, kalau itu susah dirubah ya, karena dia dari awal kan. Tapi kalau mertua saya manggil Om Bud. Iya. Anak-anak gue nggak ada yang manggil ayah, semuanya manggil Om Bud. Ah, gitu? Istri gue manggil Om Bud. Kalau mertua manggil Om Bud, biasanya Om itu tempat minta duit kan? Jangan minta duit. Oh iya, minta duit melulu dia. Kita mau akhiri dengan pembacaan puisinya dari Om Bud, atau masih ada pertanyaan terakhir dari Abang John? Aku penasaran dengan nama Om Bud itu. Kenapa Om Bud? Jadi Amel panggil Om Bud nggak apa-apa lah, nanti dikasih ini. Dikasih ya, uang jajan ya. Uang jajan. Om itu suka ngasih duit. Iya. Om tuh, tapi hati-hati loh. Om tuh biasanya suka genit. Waduh. Kalau kita Jadi pengumuman dulu nih Bud ya. Kalau Om Bud genit ya. Pengumuman dulu. Bukan. Om. Gue ini baru ngelihat film Indonesia zaman dulu di Indosiar. Apa itu? Nggak tahu filmnya, cuma nonton sekilas itu. Dia bilang, "Nggak usah takut, Om bayar." Om punya villa loh. Yuk coba ini nginep situ yuk. Udah bagus tuh intonasi suaranya. Kayak pelatih. Sangat menjiwai ya.
Pisang penjiwaan, Bud. Itu Emosinya ada, Bud. emosi imajinatif juga imajinatif. Imajinatif. Silakan, Bud, baca puisi, Bud. Kita udah lewat waktu. Jadi sesuai dengan janji saya nih, ini adalah novel saya. Judulnya Penjelajah Mimpi. Nanti Amel sama John kirim ini ya, alamat ya. Saya kirimin satu-satu. Terima kasih sebelumnya. Kembali sesudahnya. Baiklah teman-teman sekalian. Karena saya tuh bukan penulis puisi sebetulnya. Saya dulu bercita-cita pengen jadi penulis puisi. Saya nulis puisi banyak sekali, saya kirim ke Kompas, ke Suara Pembaruan, ke majalah Hai, ke majalah Kuncung, ke majalah ini segala macam, dan luar biasanya semuanya ditolak. Akhirnya saya masuk Fakultas Sastra dan saya belajar dari Pak Sapardi Djoko Damono, seorang penulis hebat. Dan akhirnya setelah saya belajar sekian lama dengan Pak Sapardi, dan Pak Sapardi itu berjasa sekali, karena ternyata dia berhasil menyadarkan saya bahwa saya bukanlah penulis puisi. Tapi karena saya udah terlanjur banyak bikin puisi gitu ya, dan saya tahu mungkin kalau saya bikin buku puisi malu-maluin doang gitu ya, makanya dalam buku Penjelajah Mimpi ini saya menyelipkan puisi-puisi saya ke dalamnya gitu. Jadi kelihatannya seperti tambahan gitu. Padahal sebetulnya saya ingin melampiaskan keinginan saya untuk melihat puisi saya ada masuk dalam buku. Kalau emang nggak bisa di koran, nggak bisa di mana-mana, bisa paling nggak ada di buku sendirilah gitu. Pasti nggak bakal ditolak sama penulisnya. Gitu. Iya benar. Itu namanya, kalau dalam bahasa periklanan itu namanya strategic thinking. Oh gitu. Iya betul. Tetap dipakai ya, Bud. Tetap dipakai. Judulnya Namaku Sepi. Namaku sepi. Tak ada yang mau berkawan denganku. Padahal aku selalu datang menawarkan persahabatan. Namaku sepi. Tak ada orang yang mengingat jasaku. Padahal banyak penyair menjadi ternama karena menulis kisah hidupku. Namaku sepi. Tak ada yang tidak mengenal aku. Tapi orang menolak ku temani. Padahal mereka sedang sendiri. Namaku sepi. Tapi aku tak pernah kesepian. Karena selalu kuberi kepada siapa saja yang membutuhkan. Namaku sepi. Tak ada orang yang mau berkawan denganku. Mereka mengerti. Sekali saja berkawan, aku akan kehilangan identitas diri. Namaku sepi. Terima kasih. Wah, keren. Dalam, Bud. Keren. Keren. Ternyata sepakat ya. Kayaknya Sapardi itu salah, Bud. Dulu kalau tahu sama Sapardi gue bilangin dulu itu kan gue juga di sastra kan, di Fakultas Sastra. Kalau tahu begitu gue bilangin Om Bud tuh jago tulis puisi gitu. Terima kasih, Bud. Oke, terima kasih. Senang sekali. Mas, sebelum berakhir boleh nggak saya promosi dikit? Boleh, Ya. boleh. Boleh. Ini buku saya terbaru, saya ada daminya baru muncul, baru dikirim oleh penerbit. Judulnya Makna Ganda. Yaitu cara untuk mendapatkan ide. Apakah itu ide iklan, apakah ide menulis, apakah ide melukis, apakah ide untuk menulis puisi. Kita bisa menggunakan strategi makna ganda. Oh, luar biasa. Terima kasih. Dan itu Keren. juga Kapan terbitnya, Om Bud? Sebelum Orang yang Lebaran, terbaik. insya Allah, Mel. Wih. Lebaran apa nih? Lebaran kuda. Kalau Bang Kuda masih lama dong, belum cetak Bisa. artinya. Bisa lama banget, bisa besok gitu. Bisa besok. Oke, buat semoga bukunya laku dan itu kayaknya menarik Amin. sekali untuk dibeli oleh anggota Satu Pena. Betul. Yang menuliskan jadi bermanfaat. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan nanti di pelatihan kalau memang kita berjodoh untuk melakukan itu bersama. Amin. Insya Allah, amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banget. Terima kasih Amel, terima kasih John. Sebelum menutup, aku mau sedikit berpantun ria. Mohon maaf kalau kurang oke. Ya, kita tutup obrolan kita dengan 2 buah pantun. Makan cireng bareng si Rita. Di tengah Cakep.
Di tengah sunyi tidak ada sepatah kata. Ngobrol bareng Om Bud penuh cerita. Jagung iklan nyanyi dan penuh cinta. Yes. Cakep. Dari Bekasi hingga ke Kenya. Oh. Membawa nasi dicampur sasa. Jangan mati sebelum bikin buku, katanya. Liar berimajinasi, bebas merdeka dalam rasa. Terima kasih banyak Om Bud. Tunggu. Saya mau kasih pantun pendek untuk Boleh. untuk Membalas, luar biasa ini. merespon puisi pantunnya Amel. Boleh dong. Sayur nangka, sayur lodeh. Asik. Gua suka deh. Terima kasih banyak Om Bud, obrolannya seru Ya, banget. terima Ini kasih. buku terbarunya dan sehat selalu, penuh canda, penuh Amin. tawa. Tapi kalau baca puisi, wah serius banget rupanya. Terima kasih. Akhir kata kita ketemu lagi di program Ngobrol Bareng Penulis episode selanjutnya, tentu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa yang punya banyak cerita yang bisa kita explore dan kita jadikan pelajaran. Akhir kata, salam sehat dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.